Keberbahagiaan yang seorang berbeda dengan yang lain. Maka kita lihat satu, mudah-mudahan bagian daripada ini ada padamu. Kalaupun tidak ada, ya nggak apa-apa. Mari kita akan lihat. Kalau banyak uangnya, hartanya, dia berbahagia. Yes, katanya. Dia artinya uang kebahagiaannya. Suami istri menikah berkeluarga, kalau tidak ada uang, aduh nggak bahagia. Tapi ada orang biarpun tidak ada apa-apa tetap berbahagia. Ya, sehingga tidak ada kata, ini salah dulu sama kamu. Siapa di sini orang Batak? Satu, orang. Sehingga dia berkata, kalau walaupun tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, dia tidak pejabat dan lain sebagainya, dia akan berkata begini. Sapala nau kupilih, sapala nau kubur, mana ngabe namasa pokok nama ho. Dia punya keyakinan Pak, mohon maaf saya bersabar karena Bapak ini suka kali bahasa Batak. Yang tak bisa jadi bikin marga. Tiba istri saya orang Jawa tapi sudah di Batak, malah gak mau pulang, lebih bagus aku jadi orang Batak katanya. Oke, saya lanjut. Jadi setelah aku sudah pastikan, sudah kupilih, pokoknya apapun terjadi aku tetap setia kepadamu. Nah itu dia. Kebetulan penyanyi itu Pak Markasi Marmata yang tadi ini itu. Sabaran aku artinya kalau kamu sudah perjuangkan walaupun tidak ada lagi uangnya, apes kata orang Sunda, tetap perjuangkan. Tetapi mungkin saya ngomongnya ada yang nggak bapaknya yang ngalamin, ya kan? Enak soal udah makin lala, gue akan skip udah tak numpang malam masih pedang alung. Gak beda tidak ada, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini contoh. Kemudian kedua, alasan berbahagia. Kalau mapan pekerjaannya, wow, mapan pekerjaan, berangkat pagi, pulang sore, pokoknya tiap bulan dapat sekian, tanda tangani, enak rasanya. Apa kerjanya? Manajer, apalagi Pimpro, apalagi ini, apa namanya direksi. Wih, kalau ditanya pendeta, tahunya aku kalau pendeta berapa sih kolektif? Dianggap pekerjaan yang mapan itu kalau sudah manajer, kalau sudah Pimpro, ini dengan pakaian seragam dinas dan sebagainya, terus mobil dinas, rumah dinas dan lain sebagainya, mapan. Sampai-sampai saking mapannya pekerjaannya, hari Minggu saja pun masuk kerja. Ya, katanya dah. Saya nggak lupa Bu. Itu contoh. Dia nggak ini, saking sibuknya. Ya udahlah, titip kolektif, dititip sama istrinya. Suaminya nggak datang gereja, alasannya kerja. Makanya kalau di gereja kami paling banyak ibu-ibu yang bergereja. Karena suaminya sibuk. Yang pertama ada sibuk tidur. Ada sibuk ngopi. Yang kedua, syukur kalau dititip kolektifnya. Sudah gak datang kolektif dia. Ini contoh aja. Mapan. Tapi saya katakan, kami sebagai hamba Tuhan walaupun kalian anggap tidak mapan, hanya tiap hari Minggu saja khotbah, orang lain Senin sampai Minggu, saya hanya hari Minggu doang, tapi saya bangga punya Tuhan, punya pekerjaan seorang hamba Tuhan. Amin. Dan kalau ditanya berapa gajinya, bagi kami tidak persoalan berapa sebulan, yang jelas kami mendapat 10%. Jadi pendeta nembak terus. Berikutnya, kalau sudah berumah tangga dan mempunyai keturunan, bahagia. Rasanya enak kalau udah berumah tangga. Sampai-sampai kalau orang Batak itu bolak-balik, gimana udah dapat? Gimana udah dapat? Yang seperti apapun calonnya itu gak persoalan. Makanya beda falsafah kami orang Batak dengan orang Chinese. Kalau orang Chinese bibit, bobot, bebetnya lihat dulu lah. Kan gitu kan? Waduh,
Kalau Batak enggak, asal mau. Yang penting jangan sampai semarga, itu aja. Lainnya itu mau orang Ambon, makanya banyak orang Batak suka sama orang Ambon, orang Ambon. Gak ada yang mau. Makanya orang Ambon suka orang Batak. Gak juga ada yang mau. Gak apa-apa. Gak ada yang bilang amin, gak bilang gitu. Nah itulah, cepat bilang kan dia udah punya cewek. Kedua, kalau anak-anaknya berhasil. Ada orang Batak bilang gini, anakku kini murau dia. Anakku itulah kekayaan bagiku. Anakku itulah kebahagiaan bagiku. Falsafah pada masa Orde Baru, Pak. 2 anak cukup. Waktu Soeharto masih hidup, Soeharto udah mati, ganti falsafahnya. Lebih banyak, lebih bagus. Why not? Siapa ngurusin? Ya bapaknya lah, masa bapak orang lain. Mamanya lah, masa mama orang lain. Coba bayangin, saya punya teman polisi, bangga nikah dengan kerja di rumah sakit, perawat. Waduh, gaji suami istri ada. Anak laki hanya 3. Maksudnya anaknya hanya 3. Memang di sisi dunianya bangga. 1 orang di Australia, 1 orang di Rusia, 1 lagi di Kalimantan. Bayangin, begitu tamat SMA, kuliah, pergi sampai berumah tangga dan tak berapa cucunya nggak tahu. Mereka berdua lagi di rumah, berdua lagi. Kalau ada sendiri lagi, itu kalau udah duda atau janda kan. Seperti ini rasanya gimana? Nyesal aku hanya 3 anakku, kalau bisa sekian 8. Pergi masih ada, pergi masih ada, pergi masih ada. Sehingga nggak kesepian kami seperti ini. Tapi begitu anak saya 4. 3 sudah menikah, walaupun perempuan semua, tinggal 1 lagi. Tapi saya usahakan anak saya dekat dengan saya, sehingga kalau saya tidur sama cucu saya, karena anak saya udah nggak ada sama saya, tinggal di saya gitu ya, daripada ini. Yang 1 pun belum nikah di Tangerang. Ya udah, anak saya, cucu saya menemani saya. Saya main bola dengan cucu saya. Ini contoh. Saya lanjutkan. Ada orang kebahagiaannya kalau sudah punya anak, dan bahagia anaknya anak Marlboro, Gabi. Ya, puji Tuhan. Ada yang sampai ke sana. Kalau anaknya berhasil kerja di sini, bagus. Mari kita lanjut. Apalagi kalau dia mendapatkan apa yang dia dambakan. Dia pengen punya mobil Fortuner, dia pengen punya mobil Alphard. Padahal dulu dia bilang gini, ya Carry saja pun kalau ada sudah alhamdulillah, syukur katanya. Sudah dapat Carry, maunya Avanza. Udah dapat Avanza, Innova. Yang dapat Innova, pokoknya yang saya kenal hanya sampai Alphard lah. Kalau ada di atasnya juga saya tahu. Akhirnya apa? Jadi terus nggak pernah habis kebahagiaannya terus dikacau. Padahal kalau dihitung bawa pun tak mampu lagi, punya supir pribadi yang menikmati supir. Dia hanya sebentar duduk di situ dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ada orang bahagia kalau sudah mendapat apa yang didambakan. Nah, ini apa ini? Falsafah Batak kok ada? Ini kan bukan orang Batak loh. Yang jemaat ini semua ada orang Chinese. Ya udah nggak apa-apa karena banyak katanya orang Batak. H3. Dia bahagia kalau sudah sampai H3. Apa itu? Aku hafal Hamoraun Hagameun. Wih, itu bahagianya. Sehingga kalau sudah dapat ke situ, mati dia tidak ditangisi lagi. Hanya itu Pak, kalau orang Batak satu-satunya supaya tidak nangis keturunannya, capai level A3. Bukan level usia besar, bukan ini, bukan ini. Hamoram Hagabeon Hasanapon. Kalau sudah begini, wih, joget-joget kalau udah mati. Bahkan potong lembu 2 ekor. Uang bertabur di mana-mana. Sawer sini, sawer sana, sawer sini, sawer sana. Waduh, gak persoalan petinya mah
seperti papan biasa, tapi yang penting anaknya sudah sukses. Inilah apa namanya, pandangan tentang kebahagiaan. Apakah itu ada bagian kita? Pasti ada lah dulu-dulu ya. Mudah-mudahan sudah berubah dari yang anak ini. Oh ya, dijelaskan dia rupanya. Amoral hagabeon hasangapon. Coba dulu Pak Ferry bilang, Pak. Amoral hagabeon hasangapon. Nanti kalau kau bersama orang Batak bilang amoral hagabeon hasangapon. Iya. Next. Nomor 3. Ada sebagian orang memahami kebahagiaan itu adalah mampu mengelola emosi positif dalam hidupnya. Artinya ini sudah masalah pribadi. Kebahagiaan tidak lagi kalau yang tadi masalah luar, eksternal, pengaruh dari luar. Ya, saya tidak tambahkan di situ kalau dapat suami yang ganteng atau istri yang cantik, enggak saya bahas di situ. Tapi ini adalah pengaruh internal di dalam dirinya sendiri, yaitu mengelola emosi positif. Setiap orang punya perasaan, setiap orang punya emosi, tapi setiap orang juga bisa emosinya tidak terkendali. Tidak bisa dikatakan yang ini nggak mungkin, pasti bisa. Pendeta sekalipun bisa marah. Tapi ada tapi. Mari kita lihat di sini mengelola emosi positif. Artinya emosinya bukan negatif tapi positif, mengarah kepada kebaikan. Perasaannya, pemikirannya, apa yang dirasakan itu dia arahkan kepada yang positif. Apakah itu? Apa? Mampu merasa puas dan cukup dengan apa yang dimiliki. Puas, udahlah, segini aja pun syukur dengan apa yang dia miliki. Dia tidak lagi seperti tadi kejar lagi, karena ada nyanyian zaman dulu, kejar daku, biar kau kutangkap. Emang harta dunia, dosa itu, kejar aku, biar kutangkap kau, mampus kita katanya. Itulah dunia. Tapi di sini adalah mampu merasa cukup. Seberapapun gajinya cukup, seberapapun penghasilannya cukup. Soal karena anak kan bertambah, pengeluaran kan bertambah, Om. Jadi gimana? Harus bertambah juga lah gaji. Ya doalah sama Tuhan. Bagaimana kau mengelola yang seadanya itu? Bagaimana kamu bisa mengelola pencarianmu yang segitu? Yang tadinya ikan asin hanya 1 ekor kali ini ya bagi 2. Karena kalau makan pun semua naik darah tinggi. Karena ikan asin ya, naik darah tinggi. Nah, itu contoh. Kedua, apa? Mampu mengucap syukur dengan apa dan seberapa yang dia miliki. Mengucap syukur. Ini persoalan, saudara. Saya temukan di daerah Batak. Kalau saya pertanyaan, saya paling senang kali mereka karena saya bisa khotbah bahasa Batak walaupun karismatik. Ada di situ saya tambah lagi dengan lagu Batak, perlu ditambah lagi upasa. Jadi kopa golang-golang pangarau, nah gitu-gitu ya kan? Nah, saya campur. Padahal saya gak suka adat. Gak suka adat, gak suka ulos, gak suka menor, gak suka jambar, apalagi nama kota di Home. So mangap dia tak makan pun jadi kalau sudah nomor kota. Dan kalau nomor kota mah. Jadi mengucap syukur dengan apa dan seberapa yang dia miliki. Terus saya ketemukan banyak bapak-bapak paling. Kenapa bapak-bapak? Kalau dibilang gini, kebaktian di rumahnya Pak, berdoa dari tuan rumah. Bapaknya bilang, kau lah sama istrinya, kan kau bapak, kau lah. Saya langsung dapat, saya ngerti. Mungkin orang bilang nggak biasa berdoa, atau tidak pandai berdoa, atau tidak diajari, terserah. Di kekristenan tidak dikatakan doa yang benar adalah panjang. Di kekristenan tidak diajarkan doa yang benar adalah doa seperti puisi. Bapa kami yang di surga. Enggak. Dulu
tulus hati, ya kan? Tuhan, sampai nggak pandai dia berdoa, akhirnya di lagu Batak itu dia bilang, Tuhan, berdekat-dekat dong cita-cita ini. TikTok, ketahuan kan dia tuh kan. Kita lihat bahwasanya dia tidak pandai berdoa. Alasannya kenapa tidak pandai berdoa? Karena tidak terbiasa mensyukuri apa yang dia dapat. Tidak terbiasa mengucap syukur seberapa pun, malah kebalikannya, barangkali dia bersungut-sungut. Entah apapun pencarian satu hari, misalnya naik becak ya kan, entah apapun seginilah, narik becak dia atau narik angkot seginilah, nggak ada ini, sampai dikasihnya istrinya pun, rokok, sampai penuh asbak itu dengan rokok. Giliran berdoa, nggak bisa. Sekali lagi, bukan tidak pandai, bukan tidak bisa ngomong. Kenapa meraja perkata bisa? Kenapa ngomong itu dan ini bisa? Tapi kenapa berdoa tidak? Karena tidak bisa mensyukuri. Perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, doanya pendek, bahkan dia tidak katakan, hanya di dalam hati berkata, asal ku jamah saja jubahnya ku sembuh. Dia punya iman. Yesus kasihani kami. Selesai, gak panjang-panjang, gak ada pala berpuisi. Tuhan, Engkau di surga, tapi Kau melihat kami di bumi. Memang Kau kudus walaupun kami berdosa. Panjang kali. Langsung aja to the point. Ampuni kami, berkati kami, kan selesai. Di sini jemaat Pak, kalau ada orang Batak tidak bisa berdoa, kasih tahu sama aku. Gak ada ya, cuma dia bisa berdoa. Puji Tuhan, tadi yang mau maju ke depan, weh, lebih jago daripada mahasiswa. Lebih jago dari mahasiswa duanya. Maksudnya, tidak, tidak mensyukuri apa yang dia dapat. Tapi mulai sekarang, kalau memang tidak ada, ya tetap syukur. Kami masih ingat dulu, ada istilah, kami bersyukur Tuhan, piring-piring yang tersedia di depan kami walaupun hanya sedikit, karena dulu kan ditakar ya Bu ya, Bunda, ditakar. Biarlah kami kenyang satu harian. Ya bersyukur, akhirnya apa? Gak terpikir jajan. Nah kalau sekarang baru juga makan. Ini melapor ini. Dari mana aja Pak? Tapi kalau bisa ya udahlah, diskor lagi gitu-gituan itu. Baru juga makan, pok mie 2, jajan lagi. Ini ampun. Itulah. Saya datang ke sini, uangku hanya bisa membeli uang buku tulis isi 30 lembar 10 biji dari toko Wijaya. Odol tak punya, sabun tak punya. Kalau saya mau sikat gigi, saya ke belakang, saya lihati bekas odol yang dicampakkan, lalu ku pencet-pencet pulang. Kalau saya mau cuci, kakak rohani mau cuci atau orang yang mau nyuci ya Bang? Iya, sini ku cuci. Wih, baik kali kau, padahal tujuannya apa? Biar sabunnya bisa kupakai. Ya itu yang bisa kulakukan. Syukuri, saya pernah sampai sakit. Kalau sila sekarang udah dibilang ini kanker, tapi bisu sudah besar, pecah, bernanah, bau, tidak berobat. Nggak diperlu. Ya saya hanya berdoa dengan rumah. Bahkan pernah tadi semalam saya pinjam motor. Man, saya pinjam motor, mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Nah, ngapain? Mau lihat rumah sakit. Dulu aku buronan rumah sakit. Kenapa buronan? Dulu aku pernah waktu wisuda Pelepasan, namanya dulu Pelepasan ya, di bioskop Istana Bintang. Habis itu kami ketawa-ketawa, darah satu cangkir. Teman saya lihat dia diantarkan ke rumah sakit umum Jalan Kaki. Kenapa ini? Gini dipuyuh, ditidurkan. Lari orang itu dua Pak. Udah lari ditinggalkan. Besok pagi, karena itu malam kan, besok pagi kira-kira udah ini mau tukar apa namanya itu, tukar seat. Ya tukar seat apanya pegawainya. Nggak ada. Kulihat kiri kanan nggak ada, buka belakang nggak ada. Lari sampai hari ini aku buronan dari rumah sakit. Dengan nangis
Anda, jangan sedih. Itu nasibku. Itu nasibku. Makanya ada nyanyi orang Batak ini. Dia kan, hati jalan dan moldo daina, geruni anak mau dipar jalanan. Wih, kalau sudah diartikan itu, la dunia. Nasa polap ni guguki bagiaki. Gak apa-apa lah Om, gak apa-apa lah sesekali ya. Dulu mah gak ada Batak, jadi gak bahasa Batak aku. Lanjut. Yang berikutnya apa lagi? Kita berapa weh? Ini nomor berapa ini? Nomor 3. Berapa ya Pak? Berapa? 2. Tidak semua hal bisa kamu nikmati, tetapi semua hal bisa kamu syukuri. Amin. Tidak semua hal bisa kamu nikmati. Mau makanan ayapan raja, ayam goreng KFC dan lain sebagainya, enggak mungkin kamu tidak bisa nikmati. Tapi syukuri apa yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Ini yang membuat hamba Tuhan berhasil. Tidak usah ambisi yang lebih hebat, gereja besar, pelayanan jemaat banyak, tapi syukuri apa yang ada. Dengan bersyukur. Tapi kalau lagu Batak semua kan gak enak. Ku hadapi semua dengan bersyukur, semua berlalu. Jadi dengan bersyukur. Syukur. Kadang saya berpikir tuh, udah tua saya rupanya ya. Ketika kemarin dirayakan 60 tahunnya, kumaha aja. Itu yang sudah. Begitu apa ya? Hah? Terserah. Saya yang bilang Pak, kalau lebih tua lebih tua lagi. Tapi saya, karena aku syukuri yang ada pada aku. Bahasa Indonesia, masanya Jokowi dibilang ojo dibanding-bandingke. Kalau nanti justru saya bilang puji Tuhan. Kalau saya mau positifnya, puji Tuhan. Saya rupanya lebih muda dari Bapak. Bisa jadi kan? Tapi maksud saya diri saya. Iya kan? Saya syukuri. Saya syukuri. Kenapa kok di usia 60 aku dipanggil lagi mengajar? Harusnya aku pensiun, bahasa orang pegawai. Sudahlah, jaga cucu aja lah di rumah. Nah ini setelah 34 tahun off, saya datang lagi. Apa maksudmu Tuhan? Intinya ini ayatnya berkata syukuri. Hanya dengan bersyukur. Kita lanjut. Oke, ada satu lagi berarti. Kebahagiaan itu bukan to have, tapi to be. Nah ini ada bunda bahasa Inggris, bahasa Ibrani lagi ya. Bahasa Yunani koine. Artinya apa? Hidup ini bukan untuk memiliki, tapi untuk menjadi. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki, walaupun tidak memiliki apa-apa. Bukan to have, tapi to be. Amin. Habis nomor 3. Sekarang nomor berapa? 4. Lama ini kalau begini. Orang yang berbahagia itu masih pengantar tadi Pak. Ini baru isinya. Menurut ayat ini, baru masuk buka ayat Pak. Tadi masih pengantar. Ini baru ayat ini dibahas. Bayangin anak ayat baru ini dibahas. Menurut ayat ini ada 3 alasan orang berbahagia. Ada 3 alasan. Menurut ayat ini ya. Kalau tadi dunia lah itu, gak usah pada kita pegang itu. Sukses ini enggak. Mari kita lihat ayat pertama. Kita baca sama-sama 3 doyan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang yang bagian 4 ini, orang yang berbahagia adalah 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2,
Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita simpulkan, kalau saya bahas satu-satu terlalu lama, simpulkan 3 poin ini adalah bagaimana saya menempatkan diri di dunia ini. Saya tidak kebetulan saya diciptakan Tuhan dari debu tanah kemudian menjadi orang Batak. Pada dasarnya kita sama semua debu tanah. Dan tidak kebetulan saya ditempatkan di Sumatera Utara di sebuah pedesaan. Kalau saya tidak terima keberadaan saya, mungkin saya berkata seperti nyanyian orang Amang ini. Mbua sama tubuh honon muau tuasianano asal girahu tahu sudah nahat cito. Artinya menyesal. Kenapa aku lahirkan? Tidak sedikit orang karena tidak bisa menempatkan dirinya di dunia fana ini. Tidak sedikit orang putus asa lalu bunuh diri, kecewa dan lari dari hakikatnya. Tidak bisa menempatkan. Kalau kita lihat di sini, kesimpulannya dari 3 ini adalah menempatkan diri. Yang pertama, jangan menurut nasihat orang fasih. 2, berdiri di jalan orang, duduk di kumpulan. 3, berdiri, duduk atau dalam kumpulan. Kita lihat di sini posisi kita. Hampir semuanya orang punya masalah, tapi bagaimana engkau menempatkan dirimu? Kalau engkau punya masalah, berkumpul dengan orang bermasalah, apa dibilang? Tambah masalah. Tambah masalah. Udahlah, udah sih nambah saya bikin itu. Mari kita minum 2 katanya. Sama-sama orang stres. Kenapa orang jatuh ke dalam narkoba? Pada dasarnya kumpul dengan orang narkoba. Iya, aku pun kayak kawannya, bapakku nggak aja, udahlah, coba, narkoba jatuh karena tidak menempatkan dirinya pada posisi yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di dalam seluruh aktivitas sehari-hari kita, tempatkan dirimu sebagaimana mestinya sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, dimanapun kamu berada, jangan hilang identitasmu orang Kristen ketika semua di situ adalah agama lain. Jangan, kau tetap berdoa dan bersyukur. Jangan hilang identitasmu karena ada. Akhirnya apa? Menikah dengan beda agama. Ini semua karena nggak sadar who I am and where I come from. Why I'm here, where I go, where I come from, dari mana saya datangnya. Harus kita tahu siapa kita. Orang Batak itu kalau duduk dia tahu di mana duduknya. Tidak sembarang duduk, di mana hula-hula, di mana dokat tubuh, di mana buru. Dia tahu posisinya. Nggak ada sembarang duduk di sana sini. Artinya hidup harus tahu. Jadi anak Tuhan harus tahu posisimu. Apalagi kamu jadi hamba Tuhan. Anak siapa ini? Kalau kamu sudah sadar dirimu, kamu hamba Tuhan, tempatkan dirimu pada proporsi yang benar. Amin. Bukan harus selalu duduk paling depan, tapi engkau menempatkan diri supaya kau tidak terpengaruh. Setidaknya tidak terpengaruh. Kalau bisa, mana mempengaruhi. Kalau ada 2 orang yang tepuk tangan. Mana mempengaruhi? Bukan terpengaruh. Kenapa? Mena masa iga usaha imana masa iba tahu udah berjuji halal berjuji hilang. Salah. Harusnya orang lagi main kartu, begitu kita datang, udah datang. Suatu saat ada Natal Marga di gereja saya, karena terlalu jauh Pak, bawa pinahannya, dagingnya